tahu kapan berakhirnya. Ya. Artinya kasus positif ini kan terus meningkat, Ya. khususnya di Jambi. Jambi. Nah, pemerintah terus menggenjot artinya bagaimana pangan ini tidak harus Ya. memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Seperti apa memang polanya di Jambi ini, khususnya di Dinas Ketahanan Pangan ini? Jadi ada program, salah satu program yang memang menyentuh kepada masyarakat, dan ini adalah merupakan salah satu solusi mengatasi dampak daripada pandemi COVID-19 di Provinsi Jambi. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI menggelontorkan beberapa kegiatan yang memang kegiatan itu mampu untuk mengatasi dampak-dampak daripada COVID-19 ini. Salah satunya adalah dulu namanya kawasan rumah pangan lestari, sekarang berubah menjadi nama pekarangan pangan lestari. Kedua L itu ya. Alhamdulillah saya program ini sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini lebih kurang 100 lebih KLPL yang ada di Provinsi Jambi ini, mau baik penumbuhan maupun pengembangan. Beberapa minggu yang lalu saya monitoring beberapa kegiatan di Provinsi Jambi ini, KWT-KWT yang tergabung dalam P2L ini saya monitoring. Alhamdulillah respon masyarakat KWT-KWT kawasan kelompok wanita tani sangat positif. Hal ini terbukti dengan apa yang saya alami, saya buktikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kelompok-kelompok wanita tani ini. Mereka tidak lagi melakukan pembelian komoditi-komoditi yang menjadi kebutuhan pokok maupun kebutuhan strategis masyarakat. Anggota ini, setiap anggota melakukan penanaman sayuran, cabai, kemudian kalau kelinci itu ada bawang dan lain-lain, komoditi sayuran lah. Dan ini juga terbukti bahwa mereka tidak beli lagi. Ketika saya menanya, berapa harga cabai bu? Mereka bilang, kami tidak tahu pak. Kenapa? Kami tidak pernah beli cabai. Anggota kami semua menanam cabai, lebih kurang 10 batang. Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Nah, mereka menjawab juga, kami sudah mampu untuk mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga kami pak. Sayur kami tidak beli lagi, cabai tidak beli lagi, komoditi lain. Ada juga kita programkan kemarin untuk pengembangan ayam, KLPL bekerja namanya. Mereka untuk memenuhi kebutuhan protein, potong ayam. Ayam berkembang sampai sekarang. Nah itu salah satu bisa untuk mengatasi dampak pandemi dampak pandemi 19. Nah, alhamdulillah KLPL ini, P2L ini sangat bermanfaat betul bagi masyarakat. Terbukti apa yang saya lakukan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari kelompok-kelompok pekerja tani itu. Kemudian program kedua, kita berupaya untuk melakukan sosialisasi, membumikan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan ini adalah keanekaragaman pangan, karena banyak potensi-potensi lokal, pangan lokal kita di Provinsi Jambi ini, kabupaten kota yang memang belum terangkat dan belum terbiasa untuk mengkonversi beras menjadi dari komoditi pangan lain sebagai konversi beras. Jadi tidak perlu lagi makan nasi dari sumbernya padi atau beras, ya kan? Atau bisa dikonversi dengan komoditi lain. Nah ini sedang kita galakkan, sedang kita sosialisasikan, karena pada tanggal 19 September kemarin Pak Menteri Pertanian melakukan launching gerakan diversifikasi pangan lokal. Alhamdulillah kita juga langsung juga mengadakan kegiatan itu yang dihadiri oleh Pak Gubernur dan diwakili oleh Pak Ibu staf ahli kemarin di kantor ini. Nah ini juga kita bumikan sehingga masyarakat kita tidak lagi ketergantungan terhadap beras, bisa dikonversi dengan pangan lain. Misalnya beras 100 gram, konversinya misalnya pisang 125 gram misalnya kan, sama dengan gizinya sama, karbohidratnya sama. Nah, itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, ada kegiatan kita yang memang yang juga menyentuh kepada masyarakat, ada namanya PKPU, pengembangan kawasan usaha tani, pengembangan korporasi usaha tani. Kita ada di Desa Jatimas, kemudian
Kecamatan Beran Bintang, Tanjung Barat. Ini sudah berjalan sejak tahun kemarin. Alhamdulillah saat ini karena mereka mengembangkan susu kambing, alhamdulillah produk susu kambing ini sudah jadi. Yang di Tanjung Jabung Barat sudah mempunyai produk stik susu kambing, sudah menyebar ini di Kabupaten Tanjung Barat. Alhamdulillah nanti kita juga bantu pemasarannya di Jambi, dimasukkan ke kafe-kafe, dimasukkan ke retail. Nah ini kan juga salah satu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Banyak lagi sebenarnya, tujuan utamanya adalah stik produk hilirnya, bisa susu kambing, stik susu kambing, bisa jadi pangan-pangan lain lah dari susu kambing. Sampingannya banyak, mereka sudah mampu untuk membuat pupuk kandang, pupuk dari selasi, dari kotoran kambing itu. Nah ini sudah dijual, urinnya juga dijual oleh mereka, sehingga bisa menambah pendapatan mereka. Itu yang ketiga. Kemudian kegiatan kita yang lain adalah untuk mengatasi daerah-daerah yang rawan pangan. Karena kita sudah punya peta, namanya peta kerentanan dari kerawanan pangan. Nah ini sudah kita petakan mana daerah-daerah yang rentan terhadap pangan ini kita kejar, kita masukkan program, kita koordinasi dengan kabupaten kota sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Alhamdulillah sudah berjalan dan bahkan hasil evaluasi kita terakhir dulu masuk dia prioritas 1 menjadi prioritas 2, prioritas 2 menjadi prioritas 3 karena intervensi program ke dalam itu antar lintas bukan di kami, lintas OPD, lintas sektor. Jadi kami kan tidak masuk dalam sektor listrik misalnya, sektor jalan, infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur jadi kesehatan misalnya kan. Nah itu juga kesehatan lah masuk, tanaman pangan masuklah tanaman pangan hortikultura. Alhamdulillah dengan sinergisitas ini akan mampu mengangkat daerah-daerah yang rentan rawan pangan ini sehingga tidak rentan lagi. Itu. Jadi begini, dengan strategi-strategi yang ada di Pemda kita Provinsi Jambi ini khususnya di Dinas Ketahanan Pangan, artinya berapa sih kebutuhan pangan di Provinsi Jambi? Kemudian bagaimana upaya-upaya kita berkoordinasi dengan kabupaten kota yang ada? Artinya jika pandemi ini belum tentu berakhirnya, apakah stok kita yang ada sekarang mencukupi atau ada strategi lain? Jadi begini, masalah ketersediaan pangan, kita tiap minggu menginventarisasi stok pangan. Ada dua nih, pangan pokok dan pangan strategis. Pangan pokok ini adalah beras. Pangan strategis itu termasuk bawang merah, bawang putih, kemudian daging ayam, daging kerbau sapi, kemudian gula, pasir, kemudian lagi minyak goreng, dan ada 11 komoditi, 10 komoditi strategis itu. Kita dalam konteks pandemi 19 ini, COVID-19, kita tiap minggu menginventarisasi itu, melihat sejauh mana stok daripada ketersediaan pangan ini di masyarakat, terutama di distributor maupun produsen-produsen yang mengolah tentang pangan. Kita selalu tiap minggu menginventarisasi datanya. Alhamdulillah kita laporkan ke Kementan, ke Pak Gubernur. Alhamdulillah sampai hari ini ketersediaan pangan kita untuk kebutuhan masyarakat itu insya Allah aman. Namun ada dua ini, khusus produksi beras, ada dua dan komoditi lain juga ada dua sumber ini. Yang pertama adalah sumber produksi. Berapa produksi kita pangan di Provinsi Jambi itu yang sudah kami hitung. Kemudian ketika terjadi kekurangan defisit pangan ini, misalnya beras, ketika terjadi adalah fungsi distribusi namanya. Kita datangkan dari luar. Kita koordinasi dengan distributor yang beras yang ada di Jambi ini untuk mendatangkan dari daerah-daerah luar sehingga kebutuhan masyarakat kita terpenuhi dari ketersediaan pangan yang ada di Jambi ini. Secara umum, insya Allah, alhamdulillah, ketersediaan pangan kita dalam minggu kemarin hasil inventarisasi kita cukup, walaupun ada beberapa komoditi yang memang kita tidak bisa produksi, contoh gula, ya kan? Itu tidak bisa kita produksi di sini. Kemudian bawang sebagian, bawang putih sebagian bisa
daerah jangka, daerah kerinci, namun tidak bisa juga terpenuhi. Kita kerjasama dengan distributor untuk mendatangkan dari daerah lain sehingga ketersediaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita di Provinsi Jambi. Kemudian bagaimana pantauan kita untuk pangan lokal, pangan segar di pasaran? Kondisi hari ini gejolak harga atau apakah ada gejolak harga atau? Alhamdulillah, mengenai harga, kita tiap hari ada petugas kita, enumerator kita di setiap pasar, baik di provinsi ini maupun di kabupaten kota, melaporkan tiap hari. Kita punya sistem, punya aplikasi yang lalu tiap hari kita pantau perkembangan harga komoditi pangan pokok maupun pangan strategis yang saya sebut tadi. Nah, alhamdulillah dari hasil laporan yang kita terima sampai hari ini, mulai sejak Lebaran kemarin sampai hari ini masih dalam kondisi stabil, tidak ada gejolak. Dari semua komoditi itu alhamdulillah tidak ada gejolak. Artinya masih di bawah harga acuan pemerintah, karena ada diatur beberapa komoditi yang memang tidak boleh di atas harga acuan pemerintah atau harga head. Contoh gula pasir. Gula pasir sekarang bahkan sudah di bawah 12,5 per kilo. Ada yang 12 dijual di tingkat-tingkat pengecer di Jambi. Nah, begini harga tadi alhamdulillah cukup stabil. Mudah-mudahan kita berharap juga karena ketersediaan cukup, itu kan namanya korelasinya. Ketika cukup ketersediaan, otomatis harga bisa terkendali. Ketika ketersediaan tidak cukup, otomatis harga juga akan mempengaruhi kenaikan. Nah, yang kunci utamanya adalah ketersediaan harus kita fokuskan sehingga harga bisa kita terkendali di tingkat konsumen. Artinya di kita sendiri kan punya kul strik ini. Nah, artinya sudah berapa banyak pangan-pangan petani kita yang kita serap ke sini? Jadi kita punya cost rate ini dari bantuan BKP pusat, Kementerian RI, alhamdulillah selama ini tetap kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga. Kami punya cost rate ini adalah untuk komoditi sayuran. Kita lihat bahwa ketika terjadi harga di tingkat produsen rendah, khusus sayuran ya, cabai, bawang, kita akan intervensi beli. Kita punya anggaran untuk membeli dan untuk distribusinya ke sini dari produsen sampai ke Jambi. Kita punya anggaran dari BKP pusat. Inilah upaya peran kita untuk menetralisir harga di tingkat produsen, petani. Ketika harga di produsen itu anjlok, kita akan naikkan harga itu sehingga petani tidak merasa dirugikan. Kita simpan di cost rate. Ketika harga nanti naik, ya kan, kita bisa intervensi. Intervensi harga di tingkat pasar. Namun ini juga cost rate masih juga sangat-sangat terbatas kapasitasnya, sehingga tidak bisa kita melakukan penyimpanan di cost rate ini dalam partai-partai yang puluh-puluh atau lebih beratus ton. Ini kapasitasnya juga paling 2-3 ton cukup untuk di cost rate ini. Jadi itu intinya, cost ini adalah fungsinya untuk netralitas harga di tingkat pasar maupun di tingkat produsen. Oke Bang, closing statementnya Bang, saya ingin dengarkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi khususnya Abang mau jadi Dinas Ketahanan Pangan ini mau menjamin bahwa pangan di Jambi ini khususnya di pandemi ini aman untuk masyarakat. Alhamdulillah, saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil informasi dan laporan dari seluruh stakeholder yang ada di Jambi ini, sampai hari ini insya Allah masih aman dan terkendali. Kecukupan ketersediaan pangan pokok maupun strategis di Provinsi Jambi ini alhamdulillah cukup dan tersedia, sehingga masyarakat kita walaupun dalam kondisi suasana COVID-19 ini jangan khawatir, jangan gaduh, dan jangan pula berlebihan untuk berbelanja tadi. Sewajar-wajarnya mampu untuk memenuhi kebutuhan kita di rumah tangga. Dan saya sampaikan sekali lagi, insya Allah jangan khawatir, insya Allah kita akan bertanggung jawab sebagai tugas kewenangan yang diberikan kepada kami untuk menyediakan pangan pokok maupun pangan masyarakat untuk masyarakat kita di Jambi. Insya Allah cukup. Oke Bang, terima kasih Bang. Mudah-mudahan ini bermanfaat.